Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan sebangsa dan setanah air. Izinkan saya mengulas satu persatu visi kepemimpinan nasional yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa ini dalam kelima Pancasila. Yang keempat adalah visi kerakyatan. Indonesia dibangun dengan semangat gotong royong oleh para pendiri bangsa. Mereka mewariskan apa yang kita kenal dengan konsep demokrasi, permusyawaratan, dan perwakilan. Itulah visi kerakyatan. Hari-hari ini kita menyaksikan bahwa demokrasi kita mengalami kemunduran dan keluar dari fitrahnya. Setelah lebih dari 2 dekade pasca reformasi, Indonesia belum mampu melakukan konsolidasi demokrasi. 23 tahun reformasi sudah berjalan, sudah 5 kali pemilu dan 4 kali pemilihan presiden secara langsung. Tanda-tanda konsolidasi demokrasi belum berjalan sesuai dengan harapan. Indonesia masih terjebak kepada demokrasi prosedural, tetapi belum naik kelas menjadi demokrasi substansial. Bahkan di periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, arah demokrasi mengalami kemunduran. Demokrasi menjadi lebih buruk dibandingkan periode kepemimpinan sebelumnya. Para ilmuwan politik menilai bahwa pemerintahan hari ini melakukan putar haluan dari model demokrasi prosedural ke arah otoritarianisme. Beberapa tahun terakhir kita menyaksikan demokrasi di Indonesia perlahan-lahan memutar haluannya ke arah otoritarianisme. Ini diungkap The Economist Intelligence Unit yang melaporkan indeks demokrasi yang terus merosot selama 14 tahun terakhir. Terakhir kalau nggak salah yaitu 6,3. Ya, belum lagi saat-saat pemilu dan pilkada banyak sekali politik uang yang sedemikian marak. Akhir-akhir ini kita menyaksikan penyalahgunaan kekuasaan serta praktik korupsi semakin memburuk. Di tengah pandemi, penguasa justru semakin menunjukkan sikap represif dalam merumuskan kebijakan publik. Suara dan kehendak rakyat tidak dihiraukan. Penguasa memilih tutup mata dan telinga dari suara hati nurani rakyatnya. Dalam menangani pandemi, pemerintah justru lebih fokus kepada memilih ekonomi. Inilah yang kita melihat dengan perkembangan saat pemerintah menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2020. Pemerintah menerbitkan waktu itu RUU dan kemudian sekarang sudah menjadi Undang-Undang Cipta Kerja atas nama kehendak rakyat, demokrasi dan keadilan. Saat itu PKS menolak kedua undang-undang tersebut. Permasalahan demokrasi di Indonesia bukan hanya sekedar secara substansial. Dalam sisi prosedural, demokrasi di Indonesia, demokrasi berbiaya mahal dan mengalami pembajakan oligarki. Nah, Indonesia masuk dalam jebakan sehingga kemudian mengendalikan perpolitikan di negeri ini. Oleh karena itu, sekali lagi, hegemoni oligarki yang menguasai kapital ini menyebabkan politik Indonesia pada akhirnya tersandra sehingga kualitas kebijakan publik tidak lagi berorientasi kepada kepentingan publik tetapi kepentingan pemilik modal. Salah satu faktor penting adalah terkait reformasi pembiayaan partai politik dan kompetisi politik. Reformasi pembiayaan politik harus terus berangkat dari kesadaran bahwa semakin murah dan terjangkau pembiayaan partai politik dan kontestasi politik, maka akan semakin baik hasil pemilu dan pemilihan presiden. Karena partai dan politisi dapat berjuang secara mandiri dan merdeka tanpa ada ketergantungan kepada para pemilik modal. Demikian juga adanya wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode membuat masa depan demokrasi kita akan semakin terpuruk. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 7 telah tegas mengatur jabatan presiden hanya 2 periode. Pentingnya pembatasan jabatan presiden ini adalah untuk menghindari adanya penyelewengan kekuasaan, untuk menghindari terjadinya korupsi,
kolusi dan nepotisme. Selain itu, pembatasan 2 periode itu untuk memastikan bahwa kaderisasi kepemimpinan nasional berjalan dengan baik. Rakyat harus diberikan pilihan calon-calon presiden baru yang akan memimpin Indonesia ke depan. Nah, PKS meyakini bahwa negeri ini memiliki banyak stok pemimpin dan tokoh yang memiliki kredibilitas, kapasitas, dan akseptabilitas untuk memimpin Indonesia ke depan, asalkan jalan-jalannya tidak tersumbat. Misalnya presidency threshold mungkin perlu dipertimbangkan kembali, diturunkan. Nah, sehingga banyak pemimpin-pemimpin yang berkualitas juga akan ikut tampil dalam kontestasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Yang kelima adalah visi keadilan. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Kekuasaan tidak boleh melumpuhkan sendi-sendi dan pilar-pilar negara hukum. Hukum harus berpihak kepada kebenaran dan keadilan, bukan kepada kekuasaan atau pendukung kekuasaan. Rasa persatuan dan kebersamaan akan lahir ketika kepemimpinan itu menghadirkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Adil dalam pemenuhan hak-hak sosial ekonomi, adil dalam perlakuan di depan hukum, adil dalam perlakuan politik. Maka ketimpangan dalam ekonomi sosial adalah salah satu permasalahan keadilan yang harus kita selesaikan bersama. Indonesia memiliki tingkat ketimpangan ekonomi yang tinggi, ketimpangan dari sisi pendapatan, ketimpangan dari sisi pengeluaran, wilayah, dan ketimpangan terhadap akses kebutuhan hidup dasar. Kekayaan 4 orang terkaya di Indonesia sama dengan kekayaan 100 juta penduduk Indonesia. Ini menurut Oxfam pada 2017. Dan 1% orang terkaya di Indonesia menguasai hampir 50% aset di Indonesia. Ini Credit Suisse di tahun 2017. Bank Dunia juga angkat bicara, pertumbuhan ekonomi 1 dekade terakhir hanya menguntungkan 20% orang terkaya, sementara 80% sisanya tertinggal di belakang. Jika kondisi ketimpangan ekonomi yang tinggi ini tidak kita koreksi bersama, maka bangsa Indonesia ini akan terus berjalan ke arah kesenjangan yang akan semakin merusak kohesi sosial dan akhirnya memicu ledakan sosial. Tentu kalau ini terjadi, visi 2045 akan sangat sulit untuk bisa dicapai. Maka di kemudian hari ini harus ada koreksi-koreksi terhadap hal seperti ini sehingga terjadi pemerataan yang lebih baik daripada ketimpangan yang terjadi pada hari ini. Visi keadilan harus termanifestasi berbagai dimensi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Dalam bidang ekonomi, negara harus mewujudkan ekonomi yang membawa rasa keadilan dalam pendapatan dan distribusi aset. Dalam bidang sosial, negara harus mampu memberikan kesempatan yang sama bagi warganya untuk memperoleh akses kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang layak. Dalam bidang politik, negara harus memperkuat agenda demokrasi substansial. Dalam bidang hukum, negara harus konsisten mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta berpegang teguh dalam menegakkan supremasi hukum di atas kepentingan politik maupun ekonomi.